Halo Sobat Corong Indonesia, bagaimana kabar kalian nih? Komen di bawah ya bos. Sahabat sekalian, pada masa kini, mungkin kita sedang berperang dengan yang namanya superioritas teknologi dan industri. Di mana sekarang semua negara sedang bersaing mengembangkan industri mereka serta teknologi yang lebih canggih lagi. Secara tersirat, mereka sedang merancang misi untuk mendapatkan kemenangan dari perang digital ini. Tentu, hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya di masa dulu, seperti, barang siapa menguasai ketinggian maka ia akan menguasai dunia. Nah di masa ini, penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh teknologi itu sob. Beda cerita dengan perang yang terjadi di zaman dulu. Secara istilah, perang menjadi salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri, yang dianggap baik dalam pergaulan antar manusia maupun antar bangsa. Hal ini menandakan bahwa konflik bersenjata atau perang telah ada, dan terjadi ribuan tahun yang lalu meskipun berbeda situasi dan derajatnya dengan konflik bersenjata pada masa kini. Sahabat sekalian, sejarah lahirnya umat manusia mungkin bisa kita katakan sebagai sejarah perang tersebut terlahir. Begitu banyak momen suram dalam sejarah umat manusia, entah dari zaman batu sekalipun, di mana perang terjadi tanpa catatan sejarah. Sahabat sekalian, kita semua pasti tak akan menyukai unsur atau hal apapun dari peperangan. Bahkan mereka semua tak ingin hal ini terjadi, karena perang akan berdampak banyak hal, seperti kehilangan keluarga dan kerabat, berdampak buruk bagi perekonomian, hingga berdampak buruk juga bagi kesehatan mental. Namun pada realitanya, peperangan sering terjadi dan harus dilakukan lantaran karena beberapa hal dan faktor sob. Ada yang berperang karena memperebutkan sumber daya, ada pula karena ambisi mereka untuk merebut dunia, menguasai dunia yang begitu besar ini. Bahkan perang pun terjadi karena kisah cinta laki-laki dan wanita. Artinya perang adalah sebuah keniscayaan. Sahabat sekalian, beberapa dari kita pasti sering kali mendengar tentang Perang Dunia I dan II, Perang Dingin, dan Perang Vietnam. Beberapa dari kita pasti mengklaim bahwa perang tersebutlah yang terkenal akan lamanya durasi perang. Namun nyatanya, masih ada banyak perang yang terjadi di dunia. Nah, beberapa perang terpanjang dalam sejarah manusia diantaranya yaitu Plantagenet Valois atau Perang 100 Tahun, di tahun 1337 sampai tahun 1453. Jika di total perang ini berlangsung selama 116 tahun bos. Lama juga ya bos, tak ada konflik jika tak ada akar penyebabnya, benar begitu bos? Nah diketahui asal dari konflik ini terjadi yaitu dapat ditelusuri ke krisis Eropa abad ke-14. Pecahnya perang dimotivasi oleh meningkatnya ketegangan secara bertahap antara raja-raja Prancis dan Inggris yang terlibat Gascony, Flanders dan Skotlandia. Pertanyaan yang muncul adalah dalih resmi karena terganggunya garis laki-laki langsung dari dinasti Capetian. Singkatnya, konflik berkepanjangan yang terjadi antara dua keluarga bangsawan ini yang mengklaim sebagai pesaing sah bagi tahta Prancis. 5 generasi raja dari kedua dinasti saingan ini memperebutkan tahta Prancis antara 1337 dan 1453, dengan kedua belah pihak menunjukkan bahwa mereka telah meraih kemenangan dan kehormatan. Di akhir perang ini, Joan of Arc memainkan peran penting dalam membangkitkan kembali dinasti Valois. Dia memikirkan kehidupan ke depan dari kerajaan ini. Lantas ia pun mengilhami semangat juang pada Charles. Benar saja, di tahun 1431, kisah Joan berakhir di sini. Karena ia ditahan dan dianggap bersalah atas praktik ilmu sihir, dan kemudian dibakar di tiang pancang. Namun, upaya Joan tidak sia-sia karena Charles mampu mempertahankan kerajaannya. Kemudian, pada 1453, pasukan Inggris terpaksa menarik diri dari Prancis. Selanjutnya yang kedua adalah konflik Karen, tahun 1949 hingga sekarang. Sahabat sekalian, konflik ini menjadi perang saudara terpanjang di dunia. Bagaimana tidak, Indonesia sudah merdeka, namun di negara sana masih terus berlanjut hingga sekarang ini. Dua peserta silakon utama dalam perang saudara ini yakni Karen National Union, di mana Karen merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Asia Tenggara yang melengkapi dirinya dengan sayap bersenjata. Mereka telah berperang sejak lama, untuk negara Karen yang terpisah di Myanmar. Organisasi politik rakyat Karen mau tak mau harus berperang dengan organisasi militer resmi Myanmar, Burmese Tatmadaw.
Bertambahnya tahun, bukannya mereda namun malah semakin panas. Dua pihak yang sama-sama berpegang teguh pada pendirian mereka tanpa memikirkan pihak lain yang tidak ikut campur pun ikut terlibat. Sudah ratusan bahkan ribuan nyawa telah melayang selama bertahun-tahun, namun perang ini tak kunjung usai. Bahkan akibat dari konflik ini, banyak orang Karen melarikan diri ke negara-negara tetangga demi menyelamatkan diri mereka dari negaranya sendiri. Bayangkan bos, betapa mirisnya kehidupan di sana. Beruntung jika kita semua tinggal di negara damai ini. Walau sedikit ada cekcok tentang perbedaan pandangan pada pemerintahan, namun tak apa asal negara ini masih berdiri kokoh sampai saat ini. Banyak-banyaklah bersyukur ya bos. Sahabat sekalian, sebenarnya masih ada banyak perang yang pernah terjadi di dunia ini, bahkan lebih panjang dari dua perang yang Mimin ceritakan tadi. Lalu bagaimana dengan sekarang? Bukankah sejarah telah menulis dalam buku besarnya, bahwa selama 5.600 tahun terakhir manusia telah menggelar kurang lebih 14.600 perang. Selama 3.400 tahun sejarah tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Ancaman Perang Dunia III seolah sudah ada di depan mata bos. Peperangan yang terjadi sekarang ini membuat publik semakin khawatir jika Perang Dunia III akan pecah, karena diperkirakan Perang Dunia III akan sebanding atau lebih besar dari Perang Dunia II dalam hal militer, kerusakan, dan negara-negara yang terlibat. Maka dari itu, mempertahankan kekuatan militer negara ini sangatlah penting. Berjaga-jaga jika perang ini benar-benar terjadi, karena bagaimanapun perang sangat sulit dihindari. Akan tetapi kita juga berharap, semoga saja Perang Dunia III tidak akan terjadi. Oke sahabat sekalian, bagaimana pendapat kalian terkait video hari ini? Tulis pendapat kalian di bawah ya bos. Terima kasih. Wassalam.